begitu mau sampai di kandang, begitu mau masuk kandang, ada bunyi dari masjid. Tuan, suara apa itu? Itu suara beduk. Kenapa dipukul lancar? Ini kan bulan Ramadan. Kalau itu beduk sudah dipukul, berarti waktu salat sudah tiba, saatnya orang berbuka. Oh, begitu Tuan. Tuan, jangan kita tersinggung, kutanya lagi. Itu yang dibikin beduk apa? Oh, itu kulit kerbau. Itu kulit kerbau dibikin beduk. Lalu ditaruh di mana? Di masjid. Berarti ia siang malam di masjid. Iya. Tuan, nanti itu yang dibikin beduk kulit apa Tuan? Kulit kerbau. Tuan, kalau kita mati, kulitnya juga dibikin beduk? Tidak. Kalau begitu Tuan, ternyata saya lebih baik daripada Tuan. Betul saya tidak salat seperti Tuan. Betul saya tidak puasa seperti Tuan. Tapi begitu saya mati Tuan, kulitku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bapak-bapak, saudara hadirin, ibu-ibu, saudari hadirat jamaah subuh di subuh yang ke 19 Ramadan 1442 Hijriah ini yang sama berbahagia, bapak-bapak dan saudara sekalian, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dengan malam, la ayatil liulil albab, adalah sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Sekarang pertanyaannya, siapakah orang yang berakal itu? Apakah orang yang berakal itu yang memiliki sederetan titel jebolan perguruan tinggi di berbagai tempat dalam dan luar negeri? Apakah yang menyandang titel doktor, profesor, ataukah orang yang disebut berakal yang memangku jabatan yang tinggi, berkedudukan dan berpangkat? Apakah mereka semua itu orang-orang yang berakal? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak berakal. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, untuk memastikan seseorang itu disebut berakal atau tidak berakal, maka oleh ayat yang saya bacakan tadi kita lanjutkan. Orang-orang yang berakal itu adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Jadi pertama-tama adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah.
yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat kepada Allah sambil berdiri, duduk, atau mungkin baring-baring. Jadi kalau ada orang yang tidak ingat kepada Allah, dipastikan bahwa mereka tidak tergolong orang yang berakal. Mungkin mereka berotak dan berotot, tapi tidak disebut orang berakal. Pasti kita semua akan marah dan tersinggung kalau kita dikatakan tidak berakal, atau dengan kata lain tidak punya akal. Ya. Jadi oleh karena itu saudara sekalian rahimakumullah, bisa kita tandai kalau ia tidak ingat kepada Allah, maka disebut tidak berakal menurut Allah. Nah, bagaimana wujudnya orang yang ingat kepada Allah? Aqimis shalah li zikri. Ingatlah, dirikanlah salat untuk mengingat kepadaku. Ingatlah bahwa untuk mengingat kepada Allah, ya salat. Berarti kita bisa simpulkan, kalau orang Islam tidak salat, dalam pandangan Allah mereka itu tidak berakal. Lalu bagaimana kalau mereka itu berpendidikan tinggi, orangnya cerdas, orangnya pintar, hebat, bersilat lidah dan lain sebagainya? Ya kalau mereka tidak salat, menurut Allah mereka itu tidak disebut orang berakal. Nah gitu. Nah saya kira yang hadir semua ini orang-orang yang berakal. Nah, karenanya mari ibu bapak semua kita didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak turunan yang berakal. Karena kalau orang tidak berakal, apa bedanya dengan yang 4 kakinya? Jadi itu tidak berakal gara-gara tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard, bahwa orang yang berakal itu di samping ia ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard, dia juga berpikir, tapi yang dia pikirkan bukan Allah. Kenapa Allah tak mampu kita pikirkan? Kalau Allah yang mau dipikirkan, otak kita tidak akan mampu untuk memahami Allah kalau kita mau berpikir. Makanya Allah itu dizikiri, bukan difikiri. Yang difikirkan itu adalah ciptaannya. Nah, dengan banyak berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan tergiring kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti pada akhirnya kita akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, setelah aku pikirkan, aku renungkan, aku melihat, sungguh tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan ya Allah. Itu hasil daripada pikiran kita. Setelah kita merenungkan, berpikir, waduh ternyata tidak ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya. Coba-coba ibu bertanya atau bapak bertanya, kira-kira apa yang tidak ada manfaatnya? Kira-kira apa? Mungkin ada yang berkata nyamuk. Tidak ada manfaatnya itu nyamuk. Siapa bilang tidak ada manfaatnya itu nyamuk? Berapa banyak pegawai direkrut untuk mengentaskan, untuk menciptakan lapangan kerja. Muncullah berbagai merek pembasmi nyamuk. Belum lagi kalau kita ingat sejarahnya Nabi Ibrahim bersama Namrud laknatullah. Itu yang menjadi tentaranya Ibrahim waktu itu, yang diutus oleh Allah, itu nyamuk. Bayangkan kalau nyamuk saja bisa menjadi bala tentara. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara sekalian rahimakumullah,
Mari kita menjadi orang-orang yang berakal. Di samping kita memikirkan kehidupan dunia, dunia ini yang selalu membuat kita tidak bisa tidur. Dunia ini yang membuat kita kadang-kadang tidak tahu lagi membedakan waktu mana siang, mana pagi, mana sore, bahkan mana malam. Itu gara-gara memikirkan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia yang kita pikirkan selama ini, kita peras otak kita, kita peras pikiran kita untuk memikirkan masalah kehidupan dunia. Pernah seorang ulama bertanya kepada seorang raja, di mana pada saat itu sang raja ini dalam keadaan sakit dan mau sekali minum air. Jadi dia sakit, kehausan, mau sekali minum air. Sang ulama ini pegang segelas air, lalu dia perlihatkan kepada sang raja yang haus. Karena ingin sekali air, sang ulama ini bertanya, "Kau mau bayar berapa dengan air yang ada di tangan saya ini? Saya tidak mau kasih kamu kalau kau tidak bayar." Apa jawabannya? "Asalkan bisa saya mendapatkan seteguk air yang ada di tanganmu itu, sekalipun separuh dari kerajaanku saya akan bayar. Sekalipun separuh dari kerajaanku bayarannya, maka saya akan berikan kamu separuh itu." Ini seteguk air. Sudah dia mau ikhlaskan separuh dari kerajaannya, termasuk kekayaan kerajaan itu. "Saya berikan separuhnya. Yang penting kau kasih saya air yang seteguk itu." Nah, setelah itu dikasihlah ia seteguk air. Setelah dikasih seteguk air, ternyata air itu tidak mau lagi keluar dari dirinya. Bayangkan 1 hari tidak buang air. Air kecil ini, bukan air besar. Hari kedua belum juga mau buang air. Hari ketiga belum juga mau buang air. Kira-kira bagaimana perasaannya orang yang sakit tidak bisa buang air kecil? Pernah rasakan? Pernah rasakan tidak bisa buang air kecil? Tidak ada yang pengalaman di sini. Betapa susahnya kalau kita mau buang air kecil baru tidak bisa keluar. Kembali lagi sang ulama bertanya kepada sang raja, "Sekarang apa yang kau berikan supaya engkau bisa buang air?" Apa jawabannya? "Sisa kerajaanku yang separuh pun saya akan berikan, yang penting saya bisa buang air." Kalau begitu, seteguk air adalah separuh dari kerajaannya, dan air yang seteguk itu pun mau dikeluarkan, dinilai juga dengan separuh dari kerajaan. Kalau begitu, hanya 2 teguk air sudah senilai dengan 1 kerajaan. Kalau dengan demikian kita berpikir tentang butuhnya kita air, betapa air itu sangat dibutuhkan sekali oleh tubuh kita. Nah, sekarang berapa teguk yang bisa kita dapatkan air dalam sehari? Alhamdulillah, kalau kita memikirkan tentang air saja, betapa besar nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kita tidak sulit mendapatkan air seteguk, seember, bahkan sekolam sekalipun kita tidak susah mendapatkannya. Tapi justru kadang lupa kita pikirkan itu untuk banyak bersyukur pada Allah. Padahal di saat orang mau minum air, di saat orang kehausan, ternyata nilainya seteguk air itu adalah separuh dari kerajaan. Alhamdulillah, setelah kita minum air, ternyata kita bisa buang air dengan teratur. Tapi itu kita biarkan saja berlalu tanpa memikirkan betapa besar nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang melepaskan kita dari kesulitan buang air. Karena ternyata untuk bisa dibuang kembali
air yang seteguh itu juga sudah bernilai separuh dari kerajaan. Kalau kita pikirkan semuanya itu, maka hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah agar kita menjadi orang yang berakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari banyak-banyak kita memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, kita pikirkan agar kita banyak-banyak berzikir kepada Sang Pencipta. Bukan dibalik. Yang dipikirkan adalah Allah, yang dizikiri adalah ciptaannya. Yang diciptakan oleh Allah itulah yang kita pikirkan. Bagaimana bisa mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Itulah pekerjaan kita, untuk berpikir dan berpikir agar kehidupan kita bisa bangun, agar peradaban kita majukan. Itu adalah hasil daripada pikiran kita. Tapi bagaimana dengan keimanan kita, bagaimana dengan ketakwaan kita, ya hendaknya dibangun dari banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kita zikiri, ciptaannya kita pikirkan, maka pada akhirnya kita akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan ya Allah. Tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan ya Allah. Semuanya membawa manfaat, semuanya berguna. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya. Makanya kalau kita kembali berpikir, ternyata orang kaya ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada orang miskin. Untung ada orang miskin. Karena kalau tidak ada orang miskin, pernah nggak lihat orang kaya? Pernah. Dan kebetulan kalau ada orang yang cantik, jangan sombong. Karena gara-gara ia lain tidak cantik, nah kamu kelihatan cantik. Bagaimana kalau ia juga cantik seperti kamu? Tidak akan ketahuan lagi bahwa kamu itu cantik. Orang kaya tak akan pernah ketahuan kalau di sekitarnya semua sudah jadi orang kaya. Maka orang kaya itu hendaknya banyak-banyak berpikir, gunakan ini pikiran untuk memikirkan supaya kita banyak-banyak bersyukur. Kita bersyukur ada di sekitar kita ada orang-orang yang susah. Kalau semua orang jadi kaya, mana mungkin rumah kita bisa bersih? Siapa yang mau membersihkan? Makanya itu kembali lagi bahwa ternyata tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan ya Allah. Semuanya mendatangkan kebaikan. Kalau hasil daripada fikir dan zikir ini dipadukan dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu diri, pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada yang sia-sia yang Engkau telah ciptakan ya Allah. Saya itu berharap kita semua menjadi orang-orang yang berakal. Siap? Siap ya? Jadi kalau ada orang yang tiba waktu zuhur tidak salat, tiba waktu asar tidak salat, maghrib tiba tidak salat, 5 kali sehari tidak salat, maka kita harus katakan mereka itu sama dengan ya, tapi pelan-pelan kita bilang begitu. Pelan-pelan kita bilang begitu. Iya. Karena kalau kita sampai terang-terangan bilang begitu, waduh. Kita pernah masih ingat ceritanya itu kerbau tuh berdialog dengan tuannya. Pernah ingat kan? Itu kerbau berdialog dengan tuannya. Pagi-pagi buta dia buka kandang kerbaunya. Tiba-tiba kerbau itu berbicara, karena ini kan kerbau zaman dulu. Ya ini kan kerbau zaman dulu toh, bisa bicara. Kalau sekarang lebih modern lagi, biar kereta api bisa bicara, pesawat bisa bicara, motor, mobil bisa bicara dalam film kartun. Kalau ini dulu, kalau kita mau tidur, dinanya bobokkan dengan cerita dongeng seperti itu. Berkatalah itu kerbau, Tuan, kenapa masih pagi-pagi buta, kandang dibuka? Apa jawabannya?
Tidak usah banyak bertanya. Kita mau pergi membajak, sawahnya kebetulan jauh. Oh, mau membajak, sawahnya jauh. Ayo, keluar, kita berangkat. Maka berangkatlah ia dengan kerbaunya. Jadi dia di depannya kerbau, atau mungkin di belakangnya kerbau. Sampailah ia di sawah membajak. Begitu turun di sawahnya, ternyata sawahnya itu berair. Terasa dingin kakinya. Tiba-tiba ia naik di pematang sawah. Berkata ini lagi sang kerbau, karena kerbaunya ini agak cerewet. Iya, agak cerewet ini kerbaunya. Memang kerbau dulu begitu, cerewet sekali. Biar juga kerbau betinanya cerewet ji. Yang jantan juga cerewet. Kenapa naik di darat, Tuan? Itu air dingin sekali. Jadi dingin rasanya, Tuan, dingin. Saya juga dingin, Tuan. Berarti sama-sama dingin. Mulailah kembali ia membajak. Kira-kira jam 9 pagi ia istirahat. Begitu istirahat bertanya lagi sang kerbau, kenapa istirahat, Tuan? Jawabannya, saya capek membajak. Kerbau juga berbicara, saya juga capek, Tuan. Sama-sama capek. Begitu tuannya minum air, bertanya lagi, kenapa minum, Tuan? Saya haus. Saya juga haus, Tuan. Sama-sama haus. Lama-lama tuannya makan. Dia tanya lagi, kenapa makan, Tuan? Saya lapar. Wih, saya juga lapar, Tuan. Sementara mendengarkan begitu, tiba-tiba kerbaunya bertanya, Tuan, saya kira ini bulan Ramadan. Ini kan siang, Tuan. Kita tidak puasa, Tuan. Ya namanya banyak pekerjaan, kita tidak puasa. Oh, jadi Tuan tidak puasa? Iya, saya juga tidak puasa, Tuan. Sama-sama tidak puasa. Belum lama setelah dialog itu, tiba-tiba ada suara azan zuhur di masjid. Hayya 'alas salah. Kerbau lagi bertanya, Tuan, suara apa itu? Itu suara azan. Di mana? Suara azan di masjid. Tuan mau pergi salat ya? Itu kan panggilan azan sama dengan panggilan salat, Tuan. Iya. Tuan mau salat. Kau itu bertanya terus dari pagi, siang, sampai sekarang bertanya terus. Tidak. Oh, jadi Tuan tidak salat? Ya tidak. Ternyata Tuan dengan saya sama. Mulai dari tadi pagi Tuan dengan saya tidak ada beda. Kena air sama-sama dingin, setelah bekerja sama-sama capek, siang-siang kena matahari sama-sama panas, sama-sama lapar, sama-sama haus, ternyata sama-sama tidak puasa, dan juga sama-sama tidak salat. Berarti Tuhan dengan saya tidak ada bedanya. Kira-kira bagaimana kalau kerbau bicara sama kita begitu? Makanya biasa saya sampaikan sama anak muda, kalau ada masjid, jangan kalian berkeliaran di sekitar masjid kalau tidak masuk ke masjid. Karena kalau kalian hanya duduk-duduk di luar, sementara di depan kalian ada masjid, orang sudah salat di dalam, apa jadinya kalau tiba-tiba ada kawanan kerbau lewat? Kalau kawanan kerbau lewat, lalu kemudian baku cubit dengan sesamanya kerbau, tidak tahukah saya bagaimana caranya mencubit kalau kerbau? Mungkin dia bilang, banyaknya juga orang tidak salat. Siapa itu? Dia bilang, itu teman itu. Dia bilang, itu bukan teman, sepupu itu. Kenapa? Bapaknya juga dulu tidak salat, sama dengan bapak kita. Maka tolong Bapak Ibu hadirin sekalian, ingatkan orang di sekitar kita, kalau ia tidak salat, kerbau mengklaim dirinya sama dengan manusia. Manusia yang tidak beribadah dianggap sama dengan binatang ternak.
balhum adalluh, bahkan binatang ternak lebih baik daripada dia, lebih rendah daripada binatang ternak itu sendiri. Terakhir, begitu mau sampai di kandang, begitu mau masuk kandang, ada bunyi dari masjid. Tuan, suara apa itu? Itu suara beduk. Kenapa dipukul lancar? Ini kan bulan Ramadan. Kalau itu beduk sudah dipukul, berarti waktu salat sudah tiba, saatnya orang berbuka. Oh, begitu Tuan. Tuan, jangan kita tersinggung, kutanya lagi. Itu yang dibikin beduk apa? Oh, itu kulit kerbau. Itu kulit kerbau dibikin beduk, lalu ditaruh di mana? Di masjid. Berarti ia siap malam di masjid. Iya Tuan, nanti itu yang dibikin beduk kulit apa Tuan? Kulit kerbau. Tuan, kalau kita mati, kulitnya juga dibikin beduk? Tidak. Kalau begitu Tuan, ternyata saya lebih baik daripada Tuan. Betul saya tidak salat seperti Tuan, betul saya tidak puasa seperti Tuan, tapi begitu saya mati Tuan, kulitku itikaf di masjid siang malam. Tiba waktu salat dia bereaksi. Kalau kita Tuan capuk linota sapu pala akhiratta cilakana ki poinda cilakaya Tuan. Maka gunakan zikir dan fikir untuk membedakan antara kita dengan binatang. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, memiliki akal dan dipanggil sebagai ulil albab. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.